kasar nih kisaran 800 ke bawah. Kalau udah depon batu, kita bisa pakai amplas, media amplas. Tapi media amplas pun hanya untuk grade kasar, Pak. Kalau grade halus jangan dipakai karena berisiko main biola. Benar, Pak Adi? Nah, kawan-kawan yang sana lah pernah mencoba juga. Awalnya kami juga ada yang berpegangan ngambil ringkas, barang gampang dicari, amplas kan, Bang. Nah, memang kami pakai amplas awal. Tapi setelah besi itu ada pedaging, ada yang coba untuk sekedar untuk kayu dan mana. Kalau untuk pedaging dia ada terpisah. Kalau di tempat-tempat. oh, kalau enggak, Pak. Kalau kubil bisa bantah, Pak. Kalau masalah bila itu tergantung apa yang kita miliki, Pak. Kalau kita ngomong masalah khusus untuk daging maksud Bapak, kalau secara ilmiahnya harus berlapiskan perak. Apakah ada bila yang berlapiskan perak? Hanya alat-alat kedokteran yang ada, Pak. Ya. Jadi besi itu tidak masalah. Bapak nak karbon, nak stainless, apa rondum, vanadium, apapun bentuknya tidak perlu dipermasalahkan, Pak. Masalah penyembelihan. Yang penting itu tadi sudut asalnya. Yakin nggak itu, Pak? Sudut asalnya pisau ini, nih pisau untuk skimming, untuk ngulit, sudutnya tidak akan sama dengan untuk sembelihan. Mungkin pisau untuk skimming ini kita akan bermain antara 30-an. Istilah kata tuh sudut itu begini, Bang, asal sama kayak orang kita nebeng, masa sama kayak garis bawah. Jadi kita harus tahu peruntukan pisau kita itu apa ya. Pisau nih kita beri ke dapur, ini ingin apa ya? Tapi hati jarinya habis, kukunya pasti habis. Kalau kita nganggap kenyamanan, ya nyaman motong. Tapi apakah sesuai fungsi ya? Ini tajam, Bapak ngiris apa ya? Dahan muda, pisau, Pak. Karena bukan untuk peruntukan. Kalau untuk golok tebas, disarankan 35. 30 maksimal 45 kalau nggak salah. 30 saja. Begini, Bang. Kalau kita itu kebun, ini insya Allah dia lebih kuat, tajamnya cukup untuk pemotongan dahan-dahan kecil. Selain itu sih selain batu atau amplas, ada alat batu yang namanya sharpening yang dipakai orang sekarang. Tapi ini bukan sebagai suatu alat asal, dia hanya sebagai alat bantu lah. Setelah kita nyembeli, biasa tuh maaf itu ada yang kalah atau kena tulang. Alat ini lain membantu untuk sharpening. Misalnya nih, ditarik ke bawah, lekat ya kan, berjalan. Kita coba sharpening nah ini lebih unik karena dia pemakaian banget, pemakaian potongan sapi. Jadi dia mungkin ada kebentur lantai atau kebentur tulang. Di sini dia memperbaiki dia. Santai aja, perlu dulu. Jangan, tidak boleh, Bang. Bunyinya tidak boleh berubah. Kalau apalagi kita stroping, pakai stroping akan terasa ini perbedaan dia. Stroping ini bisa dari dus. Kalau ini bahan celana ini, Bang, ini seperti Bang. Yang ini yang kulit. Jadi tidak wajib harus kulit. Celana jeans kita boleh, dus bekas boleh saat kita tebal kita gosok pun tidak masalah. Ataupun kita gaya kanan pun kulit tidak apa-apa. Yang penting arah tahu. Nah, tapi tidak disarankan. Nah, ini coba. Kita lihat hasilnya ini yang bagian dia. Nah, ini kalau pakai. Kita mulai. Tadi kan di sini yang kodak. Ini di sini tinggal kan? Kita tinggal sambung lagi kalau enggak. Bisa kita pindah ke depan ya. Nah, tetap ibarat. Tapi kan lebih baik daripada tadi punya irisan. Irisan lebih baik daripada sebelum kita sambung. Kalau kita kerasa kurang, tambah lagi. Santai aja. Yang penting besi ini bergesekan dari pangkal sini ke ujung rakok. Tidak perlu kita terus prakok itu malah merusak. Karena sudut kita tidak stabil. Ini kan butuh kestabilan, Bang. Jadi kalau kita nahan segini, ya udah usahakan segini terus. Kalau takut membentur, tapi insya Allah kalau sharpening yang standar dia ada pelindungan. Jadi insya Allah jadi kita tidak dialogkan. Kalau takut pun gaya ini nggak ada apa. Nah ini dari bawah
Sama ya, ada yang juga kayak sini. Biar kalian ya. Sama ya, tidak dipermasalahkan. Yang penting gesekannya dari pangkal ke ujung kena semua ini. Ada juga yang stick yang model ini yang namanya honing. Kalau ini ada urat-urat juga. Ada setiap sehalus sekasar apapun, kalau dia ada alur, itu namanya saponing. Kalau honing itu yang bikin mulus. Ini yang namanya honing, mengkilat ya. Apa alur? Fungsi ini sebenarnya bukan untuk memperbaiki, dia hanya meluruskan mata bila kadang-kadang dia ada yang bengkok. Di sini kita yang memperbaiki, Bang. Bunyinya kan karena dia licin dan mulus. Nah, insya Allah akan beda sedikit. Mana ya? Lebih berubah daripada tadi kan, lebih jalan ini. Cuman ini tetap harus lebih bagus sebenarnya. Karena kerusakan lumayan. Cuman kalau misalnya kayak dalam di lapangan pilihan, insya Allah ini memenuhi syarat ketajaman dari pemerintah. Nggak bisa iris kertas mampu dia. Jadi pada prinsipnya layak, cuman masih bisa kita tingkatkan ketajaman prinsipnya. Ya tinggal kita lah yang berpikir. Kalau lebaran kan yang penting kita siapkan benar-benar, tajamkan benar-benar gila ya. Jadi kalau kami boleh menyarankan, kalau batu mungkin bisa kita siasati ke amplas. Dua bahan ini kelihatan lebih boleh kita perhitungkan untuk kita miliki. Silakan. Dua kau benda ini karena kami juga baru tahu setelah berkumpul ramai-ramai. Wah ini memang besar pengaruh barang kecil ini. Kalau usah kita beli, kalau ada yang pakai taliban, ada yang pakai taliban, kayak orang cukur zaman dulu tuh main di dinding, sama prinsip. Orang tua yang dulu pakai itu untuk motong-motong tukang cukur zaman dulu kan. Nah, Pak, itu tukang cukur salon dulu. Nah, ternyata itu memang besar pengaruh. Bu Bemi bilang itu bisa mempengaruhi 20-30 dari halusan kita ngasah. Kalau tidak di kulit, celana jin tidak di boleh sadus kok, kita lipat-lipat. Ada juga yang menyarankan pakai diolesi langsol atau otosol, kit apa yang apa. Nah itu boleh bagi orang. Cuman kalau pakai media alat bantu gosok itu jangan berlebihan prinsipnya. Karena takut dia malah gundul ujung mata. Ini kita nih. Tentu. Oke. Oh jadilah kalau kita ngasal langsung lah ya. Oke. Badan zuhur baiklah, badan zuhur jangan memang badan zuhur kelak mulai Pak, cuman biar mengenal dulu katanya. Jadi banyak. Setelah kita lanjut ke proses ngasal nih Bang, setelah badan zuhur. Bang bahaya Bang. Ini pisau yang belum tajam lah. Belum tajam. Ya, kalau ada kerusakan, ini lah dipakai Bang Heri kemarin kan. Oh, jelas. Oh, lagi terus tadi. Oh. Enggak kan malu beliau tadi itu. Vimy Palm. Yang terbaru 3 lebih. Tidak mampu lagi kan ngirisnya? Tidak mampu lagi. Vimy Palm. Itulah sebenarnya padahal tidak kita tekan kan, tetap dengan goresan, makanya jika bentuk tulang dikit bakal rusak pisau kita. Nah, tidak mampu lagi ngiris. Jadi benar-benar harus daging semua. Iya, jangan sampai kena tulang. Kalau misal nih kondisi ini kan benar-benar tidak mampu ngiris. Boleh tekan dulu. Nah, ini jangan besar sebenarnya. Santai deh. Sebenarnya dari pangkal sampai ke ujung. Jadi salah ya chef yang Bukan salah. Kami cepat. yang dititip kalau gaya. Gaya itu Pak. banyak krecek. Nah,
Kan gitu kan yang di TV-TV itu kan. Ini batu. Ini batu. Ini batu, Pak. Lagi ya, Pak. Barang kayak geraknya menduit. Itulah Nabi nyuruh kita pakai batu lupa ya. Jangan ikat bantah. Nah, ini Bang. Kalau standar pabrikan kita ngecek aja nih. Nah, ini agak nyangkut ya. Berarti punya kurang naik sudutnya. Nah, ini baru jengelos kan. Di kuku ini tidak ada nyangkut. Oh gitu. Nah, ini berarti sudut bawaan pabrik tinggi ini. Jadi kalau kita maksimal, ini maksimal di ideal sih antara 1 way. Nih, baru bisa. Santai be kalau untuk awal kita tahu dulu pola. Ini kan semakin dia ngerut ke atas, ini posisi tangan saya naik. Nah, ini ratau. Nah, ini ratau. Kalau pegangan nih. Nah, nih. Siko megang di sini, nyet nih jempol. Karena kan prinsip bila tuh semakin ke pangkal, semakin tebal, ke ujung semakin menipis kan. Jadi gerusan di bawah nih relatif harus lebih banyak daripada sisi-sisi lain lah. Jadi kalau ada orang yang nggak kita lihat di gaya nih, nggak masalah, memang benar. Semprot sabun mana ah? Ada dah. Doa sabunnya. Kalau ke puding ya? Oh. Ada di mobil. Ada dah. Pak. Coba jelaskan fungsi semprotan sabun itu apa ya? Semprotan sabun. Dua fungsi ya Bang. Untuk membuka nih kan kotoran bekas batu atau bekas besi kita kan nempel ya di permukaan aja kan, nutup. Jadi tidak efektif barangnya bekerja. Fungsi ini biar dia tercuci. Jadi kotorannya ini kan ngangkat kotoran. Fungsi itulah sebenarnya sabun. Nah, ngangkat deh. Jadi berang-berang itu tidak nyangkut di ini ya. Nyari yang bersih ya, ini agak bersih Bang. Nah, ini bekas-bekas batu uku yang nempel. Kayak gini ya. Nih. Ini Bang ketebalan Bang. Kurang lebih ya. Sudut. Tahu. Jam nih. Jangan kita turun lagi lebih dari ini bahaya nih. Jadi amannya begini. Gosok baik kalau nih. Banahan kok. Santai baik. Ini ngimbang nih. Bodiku ngimbang. Tenaga yang bergerak nih tangan kanan. Kayak tekanannya di jempol gue nih. Yang kiri ini hanya ngimbang. Kalau kita salah tidak konsisten, pecah tegesil ngetem tangan kita ya. Selesai. Udah tangan kiri ini harus kering. Kalau teorinya ini tidak boleh basah nih. Yang kita pegang ini boleh basah. Iya. Nih, karena di ujungnya agak ngelengkung ke atas, posisi tangan gue berubah, agak ngangkat nih. Jadi kita ambil ideal aja nih. Nah, ini kalau kita lurus kan tidak kena nih ujung nih. Jadi kita harus ngangkat posisi tangan. Prinsipnya semua itu kena ya. Yap, betul Pak, harus kena semua ini. Nah, setelah kita gosok, ada yang teori yang main hitung. Kalau gue tidak menyarankan, ngetek kita itu. Nih, ini kita uji coba ngelihat biar tahu hasil. Insya gampang biasa. Nih, kita ngasah tadi sebelah sini Pak. Jadi yang ini kita gosok, bor tuh besi besi kita itu harus melengkung ke sini Bang, lari ke sini. Tadi kan kalau dia bolak-balik hanya dari sini kan ngasah. Nah, sekarang baru kita cek. Besak bor ini harus sama dan merata. Dari pangkal ke ujung harus keluar, timbul ya. Nah, coba Bapak rabak lo.
Diiris sedikit. Dia bagi ke kawan, lo makan dia betekuk mata ya, belum ketemu. Diiris di jari sedikit tuh, Pak. Belum ketemu mata ya. Itu tahap awal nih, Pak. Tahap pembentukan mata awal. Nah ini kurang lebih nih. Kalau ada ini enak Oh, sebenarnya ada ada papan tulis. ada ininya dia. Iya, Bang. Ini silakan ngetem nih. Jadi misal ini Bang. pandangnya nih bilah potongan misalkan potongan lintang kan. Nah ini kan sudut tajamnya dulu. Jadi kalau Om Anggi ngasah sebelah sini, di sini ada logam-logam di ujung tuh dia ke sini. Ah ini nih yang namanya bur tuh. Di ukurannya mikro, nggak kelihatan, cuman bisa dirasa. Diraba. Jadi kayak misal bilah ini kalau ngasah sebelah sini di sini deh. Jadi kita ngerasanya di sebelah. Dia kayak apa ada kayak tek 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 nyangkut gitu. Nah. Jadi kalau la seluruh bilah tuh muncul baru layak untuk Baru dibalik. sebelahnya. Oh, baru dibalik. Baru dibalik biar habis Tahapan. Kalau Modelnya aja Bang. kalau gaya dulu kan Agiano. ada semuanya gitu. Boleh. Kalau ada proyektor bisa lihat. Itu tetap pakai kertas. Pakai kertas. Oh, kan nyangkut tadi kan. Ada GR. Terus itu yang Kalau baru bentuknya tidak disarankan. Salah. Menyusahkan abang nih kalau Oke, lihat. no bagus bang. Ke nepong lupa bisa. Mana dokter kok? Oh, dan tidak disarankan bentuknya yang melengkung ke dalam nih. Harusnya melengkung keluar. Kalau tak jadi bentuknya mata di sini. Buat apa? Kalau ini menyusahkan kita ya biasa. Dan pernah. Coba emper bro. Nah, tuh lah bang. Kalau bola lade, ini kita ukur nih. semua D itu. Lade kan, Pak? Kalau Bapak meraba dengan teliti, daerah sini ini lebih kecil. Sini lebih lah cukup sampai kayak di sini. Tengah sini yang kurang. Ini harus sebelah sini harus kita fokuskan lagi biar dia keluar boros sampai. Besak yang dari sini ke sini ini lah sampai. Tidak boleh ada salah satu dia lebih besar, ini lebih halus kita lewatkan. Jadi harus ini kan kita nak ngajar di sini. Pola tekanan jari pun bagus dirubah. Kalau di sini, nih kan kita bermasalah tadi, kurang besar. Ku akan tekan di daerah titik nih lah. Nak gaya macam ni nak kenal boleh baik. Tapi fokus di titik yang lo besar bor tadi Nah, inilah mulai. Sedikit. Nah, inilah aku anggap Bapak lah ngerasa tadi kan nyampe bur tadi inilah cukup nih. Kalau lebih rapi pengen lebih cepat nih. Baca di setel bang. Nah inilah kita asumsikan lah sama lah besar. Nah baru kita balik dengan sudut yang sama. Santai ya, kalau untuk gerakan awal jangan terburu-buru, nyantai dulu biar kita tahu otot kayak otot tangan kita lang rekam kan. Tadi kan itu lah ngasah tuh. Kita lah tahu oh bunyi macam ni, oh rasa ketinggian macam ni. Nih ya, ini kan agak sama. Ini bor bang. Mumpung kelihat bang, jarang-jarang banyak kita tengok. Ini bor bang. Ini aja ya. Benar. Pacak jadi lurus tuh nih besi ya. Ini aja pak. Nih kalau dulu takut hawa rusak bisa kena hau dulu pikiran. Betul. Rupanya harus nih yang kita kejar. Kalah Asal lebih itu ada halarus. Rusak di mata kita. Rupanya ternyata teori harus keluar nih ya. Kayak besi ya. Ini ya. Jadi Kalau- harus bola penuh dulu semua Baru bisa. balik ke sebelah ini orang kan seset Balik lagi, nggak selesai pisau Udah selesai. Jadi. dia harus Ujung-ujungnya cekung pisau. Habis kita perasaan pun cekung. Ini pisau tadi itu kan langsung Tunggal pisang awal lurus ya. Nah, berani dia. Santai bang. Ini karena dia lebar, batu. Aku nyantai bang ngerus. Cuma pas di sini aku agak angkat. Tetap. Kalau dia melengkung, sifat melengkung ke atas, tangan kita pun akan angkat ke atas. Ini jenis. Nah, gerakan. Jadi tidak harus stabil cemni terus, tidak harus. Tergantung bentuk lah. Nih ya. Ini bagus jam nih. Cuma kalau ku lah ngerasa yakin, oh sudutnya akan berubah. Berubah pun sedikit banyak, tidak kayak nuigak lah berhitung kan. Nah, santai begitu ya.
Keringat kawan. Enggak, lupa dari sarung tangan gitu. Tawa ya. Nah, lah balik kulit di bor sebelah sini bang. Tadi kita ngasah sebelah sini, dia lari ke sini kan? Ah, ini kita ngasah ke sini, dia akan lari ke sini berbalik. Nah berarti insya Allah itulah titik nol lah kalau bahasa orang atau bahasa asa, itulah titik nol, titik tajam di situ. Jadi nih abang Rabak akan lari ke sebelah sini boleh ya? Betul. Nah ini semakin naik grade, besaran burannya tadi akan semakin kecil. Makanya di grade kasar agak bisa kita ngerasa ya. Kalau di grade ala halus, semakin halus. Kadang-kadang di batu tidak bisa hilang ya. Makanya ada manfaatnya dari stropping itu. Inilah balik. Jadi posisi nih. Sekali, 2 kali. Ada yang ngerasa di sini kita lah boleh pindah batu. Tapi kalau aku nyarankan balik lagi, baru kita pindah batu. Biar lebih yakin istilah tuh. Berapa kali? 2 kali ya? 2 kali ideal. Oh, 2 kali. Kalau aku nyarankan 2 kali. Iya. Nah, kan dia ngigit nih. Nah, santai diusap deh. Nah, lari dulu ke sini. Ku balik kulit sebelah nih. Ada juga misalnya 2 kali bolak-balik nih. Sebelum nih gerakanku pribadi yang ku pakai, Pak. Iya. Jadi setelah misalnya pula kiri kanan, ku akan berubah gerakan tuh. Ku akan begini. Gerakan ngebilas istilah aku tuh. Biar ku tahu sekalian membentuk hairline, garis asa gitu ya, biar kelihatan mantap, tidak dibetekuk-tekuk, lurus, cerut. Di pola di sini. Nah, gerakan nih. Ini diulang-ulang. Prinsip ini sama baiknya kita pakai sharpening sebenarnya. Cerak. Arah misal kita gores ke dalam, alat kan akan di sini arah mata ya. Jadi kita di sini sama juga kan buang alat ke sana. Nah, prinsipnya sama. Nah, kalaupun misal bapak ada sharpening di rumah, lambat misalnya dapat dari sini lambat, pakai ke sharpening langsung bisa juga alat bantu. Tergantung kita. Kalau kita tidak di alat, akan bisa membantu koreksi. Ada tidak bagian yang halus yang belum terdetek kayak batu, pakai sharpening boleh baik. Ini gue tanggaplah oke nih, Gaya malas main. Apa? Gaya malas bener. Membantu mempercepat hitungan itu. Nah, jadi baik pengulangan ini tidak masalah. Nak berapa kali tidak masalah. Semakin halus hasilnya, oh lah jadilah. Baru kita pindah batu. Nah ini akan tetap ada karena di grade 1000, grade 400 nih. Tetap ada mate kan? Iya, pasti kasar kan. Tetap ada kerasa kasar. Nah sampai tahap ini itu udah berapa menit tadi bang? Lupa. Nah. Oh ya masak 3 menit bang. Nih kita pindah ke batu 1000. Itu berarti burnya tidak perlu dibuang dulu Nggak kan? kalau Nggak perlu kita stropping atau di nanti dulu. Nanti ya. Nanti kalau bagiku tahap tuh nanti. Kita hajar dulu ke batu yang batu kita ada 1000 ya, kita hajar ke 1000. Naikkan dulu. Naikkan geritnya dulu. Ah, ini je ngebersih bur tadi nih je lari ya. Langsung dia. Nah. Bapak nak gaya nih, kalau di batu nih anak gaya macam ni pun tidak masalah. Oh kayak gitu udah masalahnya. Tidak masalah bang. Oh iya. Karena kita lagi ngebentuk mate nih kan, ngerapikan mate. Ada apa-apa? Bang rasa, Metal. oh sebelah ini kurang libak nih. Aku kejar di sebelah sini. Ada kan orang yang detail kan. Tapi pada prinsip tidak berpengaruh. Untuk pemotongan tidak pengaruh bang. Iya. Mau berapa kali kayak gitu kan? Oh. Berapa kali? Ada sekali atau sekali? Sekali-sekali jadi, nah, gaya nih jadi. Tapi kalau misal kita ragu lah nih. Ingat nih ini hanya untuk penyetabil bang, jangan dengan tekanan. Tekanannya tetap di tangan kanan kita ya. Kecuali kita nak ngejar ada kerusakan, baru jarinya neken ke bilah. Neken pun jangan nuin-nuiga, ngeri tegesil tetap. Nih. Pinggangku sakit mau kurang tinggi. Kurang tinggi kan. Bila tadi. Nah, ini bang. Di sini yang biasa di pangkal ya agak kita kejar, agak banyak ngegerus.
Di hitam nih, ada yang berpendapat harus dibersihkan, ada yang berasumsi inilah alat bantu untuk ngegerus dia lebih nyaman atau lebih cepat atau itu berdasarkan pengalaman kita masing-masing akan berbeda lah. Jadi tidak usah kita perdebatkan ngapain orang tuh main bersih, ada yang tidak dipengaruh tuh dah. Tahap nih kuda di tekanan ekstra lagi. Tinggal. Nah ini di grade 1000 insya Allah lah mampu untuk iris-iris tebas untuk lah mampu. Cuman kehalusannya belum dapat. Kayak ini misal. Gak dapat. Tadi kan nyangkut kan. Malahan tadi dia makan sama sekali dengan kue batu pun sebenarnya mampu. Cuman kita tahu Agi bisa lebih maksimal berdusul sih kuda kita gawe. Bener gak? Kan setajam-tajam kita, setajam-tajamnya. Nah, lah mampu bang. Nah, inilah mampu. Kalau standar lah pasti lolos kan. Tinggal kita yang ngerasa, oh ini kurang nih kok. Kejar baik di sini ya. Nah, kalau lah lewat 1000 nih, kita gaya nih bayi statis, tidak berubah-berubah gaya, tidak apa-apa. Istilah lagi ngusap dari pangkal ke ujung, pangkal ke ujung. Ada juga yang gaya tuh nih, dari ujung ke pangkal. Itu boleh juga ya? Boleh bayi. Udah tarik, di sini ketarik. Ada yang gaya nih, sama bayi prinsip. Kita lebih nyaman yang gerakan mana. Tapi kalau yang ku diajar guru-guru dulu, lebih baik perbanyak kombinasi gerakan. Jadi misal nih, sekali ku balik nih ku tarik sini, set. Udah itu berapa kali frekuensi bisa 5 kali 5, pengulangan 5 kali, baru ku kembali lagi ke sini. Itu malah aku disarankan gaya itu, walaupun tidak diharus, disarankan baik. Nih depan lagi adeh. Aku fokus di sini bang, nah, ngambil di sini, tidak perlu lagi aku ke pangkal. Karena asumsi di depannya yang bermasalah. Nah. Inilah, aku anggap inilah, naik lagi. Lebih sebentar kan dari batu nih dibanding kayak gini. Waktu lebih pendek kan. Aku pakai yang ini lagi, lebih pendek lagi harus. Nah, ini grade 3000 aku naik kan. Kalau 3000 disarankan tidak ada gerakan mengulang gerak tuh kita jangan pakai lagi. Kita gerakan poles baik. Ini. Nah, tekanan semakin di awal kita mungkin perlu tenaga untuk nekan dia. Tapi semakin lama berapa menit tambah dikurang asal ngambang baik power hilang. Hanya jeng lintas baik di batu. Jadi istilah itu kalau nih ku tapak tangan ke sini sini bang posisi ya bang. Di tekanan enggak. Lihat orang ku megang, ku neken padahal nyata ada ngambang tekanan. Oh, ngambang. Di tempat lain aku pada enggak. Memang. Gua lagu nih langsung. Kalau ditekan cuma ukur lagi deh. Oh. Pengalamanku gitu. Jadi kalau batu halus dikurangi tekanan. Ngambang baik. Nih, hilang. Rasa tajamnya akan beda lagi. Mana misal nih. Ini kita berhenti di 3000. Kata abang tadi, kata Bang Ilham, ke stroping boleh tak? Boleh. Boleh baik. Oh, di 3000 ini pengalaman kawan-kawan dulu lah cukup. Lah cukup di batu 3000. Betul 3000. Oh, lah cukup bang untuk sembelihan. Nah, baru kita ke stroping. Stroping nih apa tadi kata Ustaz di Sunnah Muakkad apa bang ditekankan bang bang. Nah, bagiku penting kita punya nih. Jadi stroping kalau teori umum ngikut sudut asahan kita. Tekanan tuh ada yang dengan tekanan, ada yang tanpa. Kalau aku menyarankan datarkan dulu, fullkan dulu. Oh, di datar. Nah, nyuci ngelap sekali ngelap pisau kita lah. Nah, setelah berapa kali pengulangan baru kita angkat sudut asli J. Celana jeannya bisa dioles langsung, keep, auto sol tuh boleh semua. Ban jean bang, setelah jean kita ke kulit, bekas salib ban apa pun boleh. Tidak usah ini dah. Jadi aturan paku dah. Nah, ini baru kita ikut nih, datar dulu.
Baru ikut sudut asli je. Sudut asal kita tadi. Nih akan beda hasil setelah tadi tuh. Basah. Ini bang. Tekukannya kalau ngiris tekukannya lebih susah daripada kita ngiris lurus sebenarnya. Kalau lurus pasti insya Allah pasti dapat. Kalau tekukannya lebih repot ya. Nah kalau misal kalau dulu aku diajar, kalau pisau tuh mampu untuk ngiris ngelengkung, insya Allah layak untuk nyembeli. Tapi teori yang dipakai orang Barat juga pakai, jalan tekniknya puskat. Ada yang berasumsi puskat ke model macam ini kita nyincang apa? Asal jelas makan barangnya berarti lah cukup tajam mah. Ah macam ini bang. Ah jelas makan kan sekali titik luke barang. Kita ngerasa mata ya bay, bukan nengok ngiris dah, cuma nengok titik ya bay. Nah waktu makan ya. Kalau kita kurang, ini agak ada di sini. Nih. Kalau tajam lah tajam bang, tapi kalau aku pribadi ngerasa di sini ada yang kurang nih. Coba coba. Awasnya oke. Nah, tuh harus dibuang. Belah tuh hilang. Belah tuh agak deh. Ada. Nah, ngeraba di situ bang. Kalau di sini agak ada, ya aku kejar aja di sini. Aku balik lagi ke batu, aku kejar aku di sini. Baru dengan pengulangan, karena lumayan besar barangnya tadi, cacat atau apa? Burat tuh agak banyak istilah tuh bang. Semakin dia halus, baru pulang lagi. Ini lah oke nih bang. Nah coba bang iris nih, kita naikkan, kita tarik ke batu 5.000 misalnya. Waduh giat loh. Sorry bang. Pokok jangan kerimbek ah. Nah, kalau anak lah cukup kan bang? Ada, cukup kan? Amalah tahu rasa ya. Nah, misal nih 3.000 ke 5.000 kita tengok apa sih beda? Hasil dari asahan kalau kita grid kita taikkan lagi apa efek potongan kita? Bang. Aku naikkan ke batu 5.000. Batu 5.000 cenderung untuk hanya sifat polishing istilah orang. Jadi hanya searah baik. Dari belakang pangkal ujung, misal kita dari sini ujung ke pangkal harus kena. Nah, kok jago juga pangkal tarik. Kalau tahap batu polishing, tekanan pun dikurangi dari awal. Pokok dari ujung ke ujung harus kena. Jadi ada bisa boleh gaya gini, maju, tengah diusap deh, boleh baik. Yang penting kena semua materi. Kalau macam ini bagus aku sarankan bolak-balik baik gaya nih ya. Bolak-balik baik lebih nyaman gitu. Jadi suara am. 5.000 hilang suara. Semakin hilang. Gol, toyib. Udah lagi bunyi bang. Sini. Mana ada sini. Sudah di atas bunyi. Kok lagi beda, kalau tahu kan? Nggak nengok bang baru ketahui bang. Nggak nengok tahu kita tidak. Oke bang coba lagi. Ini berapa oles? Kan tidak berapa menit hitungan kan kita yang anu. Ada tidak berubah pun tidak berubah berarti lo bener lo. Jadi lauk panas lo.
Sama ini, Om Anggi dijelaskan misalnya beda batu kan batunya grade. Oh. Batu alam sama pabrikan. Ah. Ada kan beli batu Jadi lah. Bogor. Gue yang Beda di kenaikan tingkatnya gimana yang salah? Kalau batu alam yang orang klaim-klaim grade 1.000, 3.000, 5.000, 8.000. Sebenarnya tuh tidak bisa distandarkan karena lapisan batu alamnya kan tidak tentu. Kayak batu cincin gitu ya, Bay. Ada yang isi tengah kapur, ada kristal beli bawah kan. Logikanya tuh makanya tidak bisa distandarkan. Santai-santai, dosa santai we ngiris. Nak suruh ngetes gaya no jatuh, lo mandi. Lah baca. Jadi barang. Jadi barang. Beda kan tadi kan nyentet benar, Bang. Saya kalau kayak Lah, baru stroping. Tidak stroping. Tadi kan stroping, Adik. Stropping dong. Dropping lebih halus lagi. Nah ini karena banyak banyak kotoran lah mati, setengah mati barangnya. Tidak apa-apa ya. Nah, tato be dulu. Ikut badan Kan orang tengok gaya jatuh tu dia. Bahaya atau style ahli lah. Lepas dia. Tidak lah bang, pikir be megang ujung lah bang nih. Jangan megang tengah. Bang. Oh, dipilihnya licin. Tuh. Oh. Lah sama kayak ini dijual. Wow. Ini apa nih? Suaranya kita lagi ini. Awas HP lagi. Tuh kita hanya mengandalkan psikostroping lah, stroping yang bisa diomong setengah lah fungsinya gitu, ada baik lagi barangnya. Tidak bagus sih gak? Yang bagus bisa request, Pak. Ada tidak beda bang? Ada lah, oh lah. Makanya aku nekankan stropingnya. Kalau tidak dia kita muat, tapi ada kalau ada dijual Pak. Ada 130. Tekor kandang. Boleh gini. Akhirnya di kemana gitu kok? Puasa dekat kalau ya. Itu namanya nggak ngambil untung. Sedekah, Pak. Sedekah untung benar. Jangan. Tidak berani lu. Ringan no. Dapat kalau ngatar hair berapa? Mana bisa abang tadi udah tapi susah juga yang berdalam. Susah nggak? Oh susah. Kuku apa nyebut istilahnya? Kuku macan bukan? Kuku macan. Tapi yang 400 bentuknya tapi sama yang dengan yang 1000 itu nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya Pak. Kenyamanan baik. Cuman kan kalau itu kan lebih banyak sekali sebenarnya. nah betul. Jadi menjaga kestabilanku kalau lebar. Kalau yang batu kita bolak-balik kan paling 5 cm. Iya. Jadi kecenderungannya untuk goyang tuh besar Bang. Batu 3.000 atau mesin aja. Tidak apa-apa ya Bang. Itu gaya aku dulu tuh sebelum ku tahu yang 5.000. Gi, tapi yang ini nyiap om pesan batu nih. Kita nyiap kelak Jula si Bilalnya nyiapkan yang Bogor Bang, karena di Bogor dianggap masih bisa, cuman udah secepat nih. Ini kan karena kan kita ngejar waktu. Kalau aku misal pakai Bogor mungkin sejaman, bisa sejam setengah. Itu be frekuensi. Kalau Sejam setengah itu ngasah ya? Ngasah Pak. Ngasah itu sejam setengah ya? 2 jam, Pak. 2 jam, Pak. Ada 2 hari Pak, tapi menjadi Pak. Tapi kan ini dengan bantuan alat yang sesuai, insya Allah bisa mepes waktu gitu ya, jatuh. Kalau di rumah, ya aku pakai Kemarin kalau yang di sana yang berjualnya Kalau Bogor tuh berapa? 3.000 itu apa ya? Yang berapa ribu tuh? Grid orang sebenarnya dipertanyakan Di Pak. gubernur Aku sendiri kan Batu. soalnya banyak yang bergaul ke orang grup Bogor. Dan orang pun ngomong memang benar Bang, tidak bisa Bang nyampaikan kayak yang pabrikan karena standar orang agak diperbesar-besarkan Bang. Jadi kalau yang bisa dianggap standar orang tuh yang batu 1000 Bogor ya realnya 1000-an lah. Oh, yang 3.000, 4.000, 5.000 itu tinggi batu ini asumsi itu di bawah 3.000 sebenarnya. Jadi kalau nak ambil Bogor kombinasi yang jorannya kan warna abu-abu, agak merah, agak kuning, hitam, kayak agak putih. Nah kita ambil 3 be atau 2 ini cukup. Siko batu toko bangunan gitu ya. Nah tambah be grade nih. Yang pasti abu-abu yang 1000 wajib ada kalau Bogor. Yang 1000 tuh wajib punya yang agak abu-abu. Meloncat tuh yang ke agak merah atau ke agak putih nggak masalah. Tinggal main di stroping.
tahun awal aku belajar yang beli dulu Bogor yang merah yang kami pakai. Istilah ngomong jarang berapa ribu bang? 4 3. Nah 3-4 ribu jarang ngomong. Itu real yang nganok toh. Kalau kita banding ke Jepang paling jatuh 2000 grade real lah. Hasil mate pun beda pun abang nih ke Bogor. Ada bang? Beda di situ yang jelas-jelas nyata tuh dari waktu, harga, kayak hasil polesan dia mate itu beda. Om, pisau lama-lama bisa habis lah seolah-olah ya, semakin yang tadinya segini jadi terus. Ya. Itu karena penggunaan batu yang kurang tepat om. Oh. Besi geredak dia. Kalau orang kita di batu yang batu bolak-balik kita tuh asumsi itu antara 80 sampai maksimal tuh 240 udah salah gua. Pabrikan makan berbeda kan, ada yang 120 settingannya, ada yang 20. Cuman kesalahan lo ada hal-hal rusak tertentu tidak perlu ke kasar, kita ke kasar dulu. Makanya dia ada tingkat kasar, sedang kayak halus itu. Kalau dia hanya bekas rusak karena pemakaian, pakai di sedang. Kapan terakhir? Kira-kira dia lambat bekerja ada efektif, baru kita turun ke kasar. Hari Kamis lagi. Pengalaman dulu orang karena ngemulai ngasah tuh dari kasar, jadi jentam ke kasar terus. Nah itu yang kata bapak tadi yang semakin kecil. Sebenarnya itu penggunaan batu yang tidak tepat istilah tuh. Kayak mana ya? Benda kan tet kan Nah ini pengalaman ku ngikut gaya tuku dulu, sebadan-badan biasa. Sebadan-badan. Ku kira nginyam lah tapi kau gaya tuh. Tajam nih bang, di awal lo ngeri orang besok musik nih. Cuman sekali numbur tulang dikit Karena sudutnya kan cuma terlalu rendah. Zaman kita lu nih. Kalau kita agak angkat kan ada kekuatan nahan di sini. ada tulang di punggung. Nilai pak bukti ngasal ikut atau dulu nih. Habis badan. Betul tak pak? Atau gue jam nilai ngajar. Pun ngangkat ini jedek bulat katanya. Ini katanya apa misalnya yang parang-parang itu kan bisa pos kan. Nah itu kata habis itu dulu tidak tahan parang kata. Enak kata dia. Alah. Kalau kurang bang, abang serup ke celana abang bagi abang. Lagi kurang dikit nih halus nih. Dia tambah halus ya. Dia anak dikit kayak anak halus ya. Nah, kayak itu apa ya bang? Ujung tuh agak dia. Asep malam ya kan tet lah nak. Apakan? Iya. Tes rambut dulu. Tes rambut sebu. Tes rambut sebu. Besok besok. Kita potong bisa. Tes nih ngetes kan di kertas. Kalau kehalusan tas sama ya deket nih jatuhnya. Halus susah bang, dia ada daya gerus ya bang. Kalau kita coba abang gosok ya. Ini basah nih. Dikit gitu bang. Kalau batu asa nih, berarti dia abrasif istilah kan. Ada licin lagi bang, tidak kerasa ya bang. Oh ini yang agak kering. Nih mata abang kan halus nih. Dia maraba, jangan nggak gerus barang. Oh iya. Walaupun dia halus, ada sifat. Jadi jangan salah nih, ku tunjukkan. Berapa? 3 hari terakhir nih, 9 pisau puasa. Tidak kerasa ya kunya, habis tanganku. Entah gerak habis nih jariku tipis. Temakan kibat wasah. Kemakan kibat basah. Padahal harus barang. Nah sekali kesadar, astagfirullah. Nah ini bang lihat nih jari gua. Oh iya halus ya. Berarti juga gerus. Apa yang kurang Bang Heri? Kurang banyak pisau. Tajam lah. Sayang makai jadi. Susah kan. Itulah kurang lebih ya. Kalau abang rasa ada kurang-kurang, misalnya nih banyak dikoreksi nih. Mata kayak. Sini lebih kecil. Karena harus bang, sudut kan idealnya memang cepu karena kan permukaan. Dia tahu sudah.
Nih bang, ini salah satu juga contoh. Karena kan kita dari sini ke sini asumsi ketebalan kan mirip bang. Ada ke ujung kan makin kecil. Jadi wajar guys di sini ngelebar semakin ke bukit naik sini dia kecil. Kalau dia lebar kayak berarti ku ada kesalahan atau udah aku nak nyetel mantep di depan bang. Nih ku buka nih rahasia nih. Nih ku teknik pisau ku ngebantet di depan. Nih ku libak kan depan nih. Sampai itu dulu. Bantet nih jadinya nih yang ku nitek pisau. Kulit sapi ya. Kalau ideal bisa mana yang ideal? Nih ini libak semakin ngecit sini ya, di sini ku rubah lagi. Oke dah. Ku besarkan lagi karena aku nak nitik di sini. Tapi secara teori seharusnya ini ngelebar sedang ngecit semakin ngecit karena bahan semakin kecil dan tipis. Teori aja tuh. Jadi jangan kita nganggap harus rata besar dari ujung ke pangkalnya tidak perlu. Yang penting kusapan tuh pas. Jadi ya. Baca juga. Baca. Wan Dedi baca. Wan Dedi baca garis tisu. Udah baca loh. Sampai sekarang udah baca kan? Dia ada terik kalau salah. Terbalik kan Mas. Gitu tisu. Arah lipatan ke arah pisau. Biar si orang kan biar makin nekan ke pisau. Buka bang lapis dua ya. Udah baca ya? Udah baca. Sikok bang lapis bang. Terpotong tuh. Oh. Sikok ya orang. Udah kayak iklan loh. Masih ya? Iklan tuh lapor boy. Kita libur pertama kali dicoba boy. Hati-hati kan. Kamu tuh di sini ya. Maksud kita action sedikit. Dulu lah bang kurang lebih. Mohon maaf. Nak nanya tinggal mana kayak Bang Heri ya bang. Yang namanya batu asa kemarin yang di Maligai. Maligai ya. Oh Maligai itu ada itu yang standar kita pakai bang. Kalau Indonesia tuh batu yang dipakai. Maligai. Oh istilah tuh Bogor style lah. Nggak dia terlalu mahal, cuman cukup efektif. Kayak gini tajam. Barang. Ji kalau kayak gini kayak Jepang berapa? Jangan. Gua kira bener nanya. Oh gitu ya. Udah seger ngomong loh. 2 juta. Tergantung merek. Tergantung merek, tergantung tebel lah bang. Lain tuh yang tua tanya. Tanya tuh yang tua tanya. Yang usah tuh. Masa ada kita kan? Tapi 2 jutaan ya. Jutaan dikit lah. Juta dikit lah. Tapi kalau aku pribadi Pak, aku kan beda level kayak kalau yang ini kan. Merendah nih. Jadi kalau aku pribadi, aku memang pakai yang pabrikan, tapi yang beli apa merek-merek Cina ataupun Makita. Makita Bapak pernah dengar Makita dah? Makita itu 1.200. Mate sugu gitu ya. Masa suka Mata suku. Itu 1.200. Nampak. Nah kita segitu lah Pak. Kalau hasil memuaskan. Lalu lumayan tuh. Lalu lumayan. Mantap. Gak usah yang merek-merek Sapton yang kayak anu tuh memang kan. Ada tambahan itu untuk pabrikan. Untuk pabrikan. Tapi kalau ku kan lagi ini Pak lagi belajar ku udah kawa yang golok Pak ngeleteh. Karena waktu udah deh satu kan itu kan. Kalau yang apa? Pabrikannya yang lebih nyaman lah, sebentar Pak. Sejam lah dapet. Tapi Pak ku nih mohon maaf ku dulu kan belum belajar kayak gini. Jadi ku belajar dari YouTube Pak. Belum akrab benar kayak beliau nih. Cuma sekali pertemuan Bay. Dulu ku modal Makita Pak. Ini pisau nih beli modal Makita sampai ketemu bor. Tapi ku punya asar pening kayak oning. Ku kasar pening yang asar dulu sekitar 50 kali lah 50 serat balik. Honing lagi, honing itu yang halus. Iya. Yang halus yang kayak besi dada yang kaca dan Besi krom. Nah, baru ku stropping. Itu lah jadi ku sembelih. Pak dulu lah bangga aku Pak jam tuh. Sampai kalah lagi gitu. Masih ada yang lebih. Ada lagi gitu. Sudah itu kan ada pengalaman gitu kan belajar kayak gitu kan. Memang pengalaman ku pribadi kalau kayak gini, kita nak banyak eksperimen, Pak.
istilah gaya mengenji denganku beda anu. Tapi prinsipnya sama. Outputnya tajam kan. benar. Nah, tapi guru udah baca gitu tandingi Bang. Betul saya anu itu Pak. Dicoba dulu Pak. Coba. Baru tahu kita di mana yang doa. Kalau kayak gitu berapa leher kira-kira Pak? Nah, itu debatable dan ku tidak menyarankan ngitung untuk meyakinkan berapa ekor Ya, pisau. artinya Ya. Ku tidak menyarankan Pak kita pakai itu Pak karena apabila ini kan potongan pertama, misal kita baru, tenaga kita lagi full, tak ngire-ngire, gelepes, langsung sobek Pak, bengkok. Kalau klaim jorang, memang satu titik kerusakan, pisau sepanjangnya kalau logika kan lagi banyak kita pakai kan, materi. Logikanya, tapi di penyembelihan akan ada kendala apa Pak? Tetap ada kendala. Tetap ada kendala barang tuh. Tidak lancar nih. Nyangkut jadi walaupun setitik kecil Pak, istilah dulu kayak Pak. Pengaruh besar Pak di penyembelihan. Makanya kalau di RPH waktu kami baru-baru belajar dicek sikok pisau kami Pak. Belum boleh dimotong aja lah. Dibuang lah ganti beli pisau kawan lain. Pernah di pisau kuliah yang dibuang Pak. Pak, saksi loh Pak. Itu kurang Pak. Bisa semangkau. Bisa dibahas kalau Ustaznya mati kan. Asal bawa ke situ membaca, asal bawa ke situ membaca tiga ya. Apa ngasangnya di Berapa ada tuh Pak? Tergantung bahan lah Bang. Jadi Nilainya yang ngasah. jadi Om begitu penyembelihan pertama Oh, periksa lagi. periksa lagi ya? Baiknya begitu Koreksi ya, Oh. koreksi ya. Oh. Cuman kalau ada sharpening, kalau di pabrikannya sharpening, nah, orang nyarankan perbaiki dengan nilai cukup. Nah, dengan standarnya kita hitung ketajaman kan tetap ngikut standar kementerian kan? Oh, itu ngecak potong istilah itu kan. Kalau kita gaya pelan, kalau ada kerusakan ini keras aja kan, berhenti barang tuh kan. Retak-retak gitu ya. Itu dihindari sebenarnya. Kalau bisa. Kalau ini kan nyantai ya. Nyobek aja. Tinggal baik yang punya enak cuman yang halus ya. Bukan pasal itu cukup. Pegang lah Pak. Ada tinggal. Apa ya? Guru bisa ya? Gi kalau ini apa bahan? Guru. Alapan tuh. Guru di lapangan. Baca motor. Abang naik gaya, memang bahan bisa baik. Dia Nunggu setahun lagi baru TK, baru ke SD ya. Ya pasti pengujian ini lah Bang. Pengujian yang kayak ini lah sebenarnya lah bisa kita pegang, lah bisa nekuk ini, ada belokan. Karena kalau orang gaya tebes-tebes aku tunjukkan tadi, barang agi kasar pun mampu. Iya sih. Biasa, wow. Jadi kita jangan terlalu percaya omongan orang bahwa lagi mampu tebas kertas. Sebenarnya tuh gampang sekali. Pisau dapur bisa. Ini ada. Niku nggak sah. baca. Itulah ketika lu baca karena dia di mata lagi kan ahli ya dia ketika untuk ngasah. Untuk kesusah loh Bang. Kalau abang ngasah gaya tuh, ada sebenarnya teknik ya. Biasanya sebenarnya Cuman dah lazim. Sudah lazim. Dia agak geter kunen mata tuh. Ini batu asa kita nih. barang. Didirikan Bang. Ini gerinda kan agak ngebentuk setengah lingkar. Jadi pabrik sebenarnya bukan pisau. Tuh teknik kan. Gerenda habis ya? Saja dalam pesan pembawa. Kayak gerenda Gerenda bisa. habis ya, gerenda habis. Bisa aja nih. Habis baca militer itu asli pelat bukan Ini aku coba di 1000 kok. Nyoba yuk. Kan aja. Konsumsi pisau kan tidak sebesar konsumsi kendaraan militer. Jadi pabrikan begitu baca. Memang konsumen terbanyak. Tinggi barang nih. Pisau militer. Sorry untuk Nih aja sudut kendaraan deh. militer. Masih banyak pekerjaan nih. Banyak gawe nih. Walaupun banyak PR. Itu kayak belum rata. Tinggi. Tinggi. Gak dapet tengah. Dia udah bentuk tuh Kalau bentuk, kalau misal kita nak main di sisi pinggir Bang. Coba stabil kita nahan. Makanya ada juga yang batu yang bentuk lengkeng ini Bang. opal loh. Di Jepang ada jual kalau yang Jepang. Jadi kita belum sampai. Karena nak kiblat ke sanin Bang, orang barat kiblat ke sanin masalah. Ketajaman ya. Ngasah-ngasah tajam-tajam biasa. Lah biasa orang udah ngacak bayi udah. Teknik yang ibarat yang tajam tapi Yang tahan sebenarnya, yang profesional. Ini gaya ini bisa Bang. Ini aku main santai ya. Burnya gak ada yang aneh.
Panjang memang proses bang. Mohon maaf ya. Dia nanti dibuang dulu kayak so. Pengasaran dulu. Apanya? Tapi tidak dikeras-kerasi gak bahan ada. Yang sulit tuh bahan kerasnya. Bahan keras yang nyusah gitu. Dan itu orang nyepu juga bang. Jadi skill kita ngasain nyesuaikan. Itu yang apa? Jangan lunak bak besi plate dong. Iya, jangan rusak. Kan beli betul asalnya tiap. Ada di rumah ya? Betul asan. 15.000 yang gue. Bisa bang, jangan salah. Aku sebelum kenal nih kan pakai tuh lah bang. Stand fix ku pakai lo. Ah, stand fix. Sebagai bangka orang beli stand fix pangkal pinang terakel kayak gue. Bener enggak lah. Beli stand fix aja orang. Biasa pengasah Oh, mate awal lu. yang murah-murah kan. Awal lu kan punyaran pakai tuh bang. Kan kita yang berkawan bertemu beli, oh jenis baru, coba lagi, oh lebih efektif, pada beli kawan. Nggak, kalau misalnya setipe batu asa yang seperti itu apa om? Habis ya? Dia gerus lambat om. Bagusnya lambat. Tahu. Artinya bahwa dia terlalu lemah untuk bahan ini ya. Bisa baik pabrikan tuh yang ngepres istilah nyetak atau kurang kekerasan kurang, Iya. kurang rapet. Bahan Ini bisa lebih keras, bisa jadi om. Itu. Nah ini kalau kita gaya stropping berubah ya. Waduh, ini testing. Hitung. Sudah insya Allah dia berubah lah sedikit. Karena ini proses lagi panjang barangnya. Lah. Jadi lo, Kertas tuh banyak kertas tuh. dia lagi ada koreksi daerah sini bang, banyak bang. Belum mana. Oh. Kalau kita banyak ngomong-ngomong ke orang sih baca. Pun kayak orang SKKNI ya jebol. Nah, jebol. Nah, Baca lah, nyembelih. cuman jangan, tidak disarankan nih. Kalau di kementerian ini mana kategori dilarang bentuk begini. Karena kalau kita pengulangan penyembelihan truk tidak berhasil sekali, pas nurun tuh bisa bikin luka baru. Jalur baru, jadi bukan sobekan awal tadi yang dibuat. Jadi itulah yang bentuk ini tidak direkomendasikan. Kalau dia bentuk begini, tidak apa-apa. Mati tajam di sini tidak apa-apa. Misal yang gaya-gaya macam nih, kita bayar sharpening boleh. Ini kan bisa lurus, habis tanganku kan. Dan ini kita cari ya. Ini yang ngangkat, ini yang ngebuang. Nah, tanganku buang kesanin. Kalau aku ngejar, kena tanganku. Nah, ini yang dibuang. Nah, itu teori ya bang. Ini pasti kegosok lah ya. Akan berubah lagi. Seolah berubah lagi ya. Coba ya punya. Beri anak. 2 menit jadilah. Aku baca lah. Ayam. Wos. Ngambung-ngambung jadilah. Ya gimana? Coba ngambung, Tadi kita lekat sama sekali. Nah, kembali ke stropping lah bang. Stropping, sharpening man. Belum. Ngopi dulu. Lalu no. Lah bela jadi lagi. Ini mulai ini 200-an saya kok. Ada yang 50, 200, 100 lebih jutaan dia. 800-an ada. Beda. Kalau Honing mereknya bang tergantung nilai juta ini. Dak. Saya berhenti membahagi mulu, ikan di kaki ya. Nah, kenapa? Jadi cuma langsung D-nya. Lah be. Lah, Makasih. berarti nutup. Mana tangan tuh bang? Lah jadi lah langsung tutup ketua langsung. Lah be. Ya, langsung Tutup sudah ke tutup apa? dulu. Dari Pak Ketua ini lah. Oh, Pak. Langsung alhamdulillah. Makasih bang. Mudah-mudahan ada ilmunya. Yang Bisa jadi berkah kan? Amin. Namanya ilmu terus kemudian Pak Heri nularkan ke kami ini kan. Jadi tidak terputus semua. Tapi memang namanya eksperimen, Pak.
Coba kunci. Dan kami itu bersyukur beliau dimasukkan ke dalam si Bilal itu ya. Banyak yang gabung ada. Iya. Yang hari ini jadi yang bersedia ada Praktek Banten itu. Emang tujuan si Bilal emang tuh, Pak. Jadi insya Allah kan kita di masjid-masjid itu ada yang bisa nyembeli lebih baik lah hitungannya. Tapi di sana seharusnya juga maksudku ada ilmu misalnya gini, tidak hanya memotong leher, tapi bagaimana mengolah penyayang. Oke, Terus kemudian apa namanya? Memisahkan Tulang. bukan dalaman itu sehingga kan kita bisa belajar dengan beliau gitu loh. Jadi tidak hanya gini, udah potong, udah selesai, orang kan terserah urusannya dah. Karena itu ada tim khusus Sobat, tim Bacera. Kalau Bang Heri kemarin kan lihat-lihat tuh. Kalau Jadi- itu susah kita edukasi langsung ke mungkin lewat video atau enggak kita nonton langsung di sana tanpa ada video. Atau misalnya artinya bahwa si Bilal juga punya program begitu. Kita tidak hanya menyembelih, tapi memberi edukasi kepada diri. Mas,